Alhamdulillah, sesuai dengan komitmen saya dengan Bapak Gubernur, janji Pak Gubernur untuk menurunkan APBD tingkat 1 dalam rangka perbaikan jalan yang ada di Ubolemo. Dan alhamdulillah hari ini tercapai, anggaran kita kurang lebih 62, sekian miliar. Selamat hari ulang tahun Kecamatan Ubolemo yang ke-22. Semoga Kecamatan Ubolemo semakin berkembang, semakin maju, dan masyarakatnya semakin sejahtera. Kemudian yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu, alhamdulillah sesuai dengan komitmen saya dengan Bapak Gubernur, janji Pak Gubernur untuk menurunkan APBD tingkat 1 dalam rangka perbaikan jalan yang ada di Ubolemo. Dan alhamdulillah hari ini tercapai, anggaran kita kurang lebih 62, sekian miliar. Dan tolong Bapak Ibu bersabar, karena pembangunan jalan yang sudah dilaksanakan ini kurang lebih sampai dengan tahun 2024. Karena kita akan mengerjakan sampai dengan seluruhnya. Insya Allah yang tersisa juga kita akan gunakan, ya, apakah itu dengan menggunakan APBD tingkat 2 ataupun dengan impres yang sementara ini saya godok. Dan alhamdulillah kemarin kita mendapatkan kurang lebih 50 hampir 60 miliar yang dilaksanakan untuk di daerah Kecamatan Balantang, ya. Jadi nanti keliling Kepala Burung semuanya jalannya sudah baik. Kemudian yang kedua, insya Allah sebentar lagi akan dibangun pelabuhan feri antara Ubolemo ke Gorontalo. Kemarin suratnya sudah kami serahkan ke kementerian, jadi tolong Bapak Ibu mohon doanya, mudah-mudahan pembangunannya cepat sehingga selain ke Kota Lubuk, Bapak Ibu juga bisa ke Gorontalo. Jadi Ubolemo, Ampana, Gorontalo, itu rute yang akan dilaksanakan. Bapak Ibu sekalian, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi telah meluncurkan Merdeka Belajar periode yang ke-24, yaitu Gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan, di mana kebijakan tersebut digulirkan guna mengakhiri miskonsepsi tentang baca, tulis, hitung atau dikenal dengan Kalistung pada PAUD dan SD NI atau sederajat kelas awal yang masih sangat kuat di masyarakat. Nah, untuk mengakhiri miskonsepsi tersebut, Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi menyampaikan 3 fokus yang harus dilakukan, yaitu pertama, transisi PAUD ke SD perlu berjalan dengan mulus. Artinya pembelajaran di PAUD dan SD atau sederajat kelas awal
haruslah selaras dan berkesinambungan. Saya berharap bahwa kegiatan ini jangan hanya sampai di sini. Ya, kalau kita melakukan kegiatan hanya sampai di sini saja, ini tidak akan berguna dan bermanfaat. Tetapi nanti tolong disampaikan juga kepada guru-guru PAUD ini, Ibu Kabid, nanti dikumpulkan guru-guru PAUD, kemudian juga nanti dilanjutkan dengan guru-guru SD. Karena memang banyak sekarang SD itu yang ketika masuk itu ada tes tulis, membaca dan lain sebagainya, berhitung. Nah, ini yang tidak dibolehkan. Akhirnya anak-anak menghantui dirinya, tidak kembangkan anaknya. Ini tidak boleh. Nanti disampaikan sama Pak Kadis. Kalau ada yang seperti ini kita ingatkan. Saya berharap bahwa ini tersampaikan, ya. Jangan cuma di ruangan ini hanya sekedar acara kemudian lepas, tapi harus di follow up, ditindaklanjut dengan kegiatan-kegiatan guru-guru PAUD dan guru-guru SD supaya mereka paham dan mengerti, karena program ini bukan programnya Bunda PAUD tapi programnya pemerintah, baik secara daerah maupun secara nasional. Tujuan pelaksanaan kegiatan sosialisasi arsitektur dan peta rencana sistem pemerintahan berbasis elektronik serta peningkatan kapasitas aparatur sipil negara dalam rangka penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Banggai sebagai berikut. 1. Memberikan pengetahuan kepada seluruh aparatur sipil negara tentang arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik. Yang kedua, memastikan keterpaduan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di instansi pusat dan daerah. Yang ketiga, merupakan tindak lanjut dari penyusunan arsitektur dan peta rencana sistem pemerintahan berbasis elektronik Kabupaten Banggai. Kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan event ini, saya himbau untuk lakukan tugas mulia ini dengan baik sesuai tugas masing-masing agar dapat berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat bertanding. Semoga kemenangan yang diraih nantinya dapat menjadi semangat untuk lebih maju dan bertanggung jawab pada prestasi olahraga karate di daerah yang kita cintai ini.